Pagi matematika peminatan hari ini kita ke materi pembagian suku banyak. Nah, sebelum masuk ke definisinya ya, Bunda ilustrasikan nih di sini. Misal ada 7 dibagi 2. Nah, hasilnya kan enggak bulat. 7 dibagi 2 ini kan, coba kita pakai pembagian ini ya. Dapatnya 3 ya. Sisanya 1. Ini hasil. Ini tadi pembaginya. Ya, pembaginya 2. Ini sisa. Maka ditulisnya kan kalau pecahan 3 2 per kok sisanya 2 1 per 2 gini ya. Nah, kalau ditulis dalam pembagian ya, teori pembagian nanti. Tadi pembaginya berapa? Pembaginya 2 ditulis duluan, terus hasilnya 3 ditambah 1. Nah, jadi yang ditulis ini pembaginya dulu siapa? Ini pembagi ya, dikali hasil ditambah sisa. Nah, jadi ini kan dikali dulu ya, baru ditambah sisa seperti itu ya. Ini adalah bilangan yang dibagi. Jadi bilangan yang dibagi, jadi kan 7 itu sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Bener ya? Ini 7 aja, sorry. Ini 7 aja. Nah, jadi 7 tadi dibagi 2, ini prosesnya. Jadi 7 itu kan dari 2 dikali 3 tambah 1, dimana 2 ini adalah pembaginya, 3 hasilnya, 1 sisanya. Gimana kalau sisanya 0? Apakah itu masuk dalam pembagian suku banyak ya? Misalkan kalaupun 0 kan berarti nanti sisanya dianggap 0 ya. Misalkan kalau 6 sama dengan itu kan 2 kali 3 tambah 0 itu ya, berarti sisanya 0. Pembaginya 2, hasilnya 3. Nah, maka teorinya, nah ini ya definisi untuk pembagian suku banyak. Jadi misalkan fx berderajat n, ini berarti x-nya berderajat x ya, maksudnya ax pangkat n tambah ax n kurang 1 dan seterusnya sampai ax pangkat 0. Kemudian ada gx. Nah, gx derajatnya m misalkan, berarti a pangkat x m gini ya, ditambah ax m kurang 1 sampai ax pangkat 0. Tuh, dimana m kurang dari n, berarti pembaginya ini derajatnya lebih rendah daripada yang dibagi. Nah, sehingga hasilnya adalah hx dan sisanya fx. Ini ya. Jadi ini dimisalkan tadi, ini dimisalkan ini fx-nya, ini fx yang dibagi ya. Bilangan yang dibagi. Kemudian pembaginya itu adalah si gx. Ini dimisalkannya gx. Kemudian hasilnya kita anggap hx, hasil ya hx. Kemudian sisa kita anggap sx. Nah, ini ya. Ini penulisannya dalam suku banyak. Nah, ini ya. Tuh, ini cuma permisalannya, rumusnya. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Oke, jadi di sini pembagian suku banyak ya. Nanti ada beberapa cara hari ini. Mungkin 2 cara yang Bunda sampaikan. Nanti ada cara lain. Jadi ada beberapa cara. Mungkin nanti kalian punya cara lain yang selain Bunda kasih bebas, kalian nanti pilih cara mana yang paling kalian kuasai. Oke. Lanjut aja ya ke contoh soal. Nah, ini bahas soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Jadi selain hasil, sisanya kalau ada juga ditulis. Walaupun sisanya 0, mungkin nanti kalau sisanya 0 kalau ya. Jadi tadi rumusnya kan adalah fx ya sama dengan gx kali hx ini hasil ya, gampangnya diingat, hasil, s sisa. Nah, gx sama fx ini yang mana? Fx adalah yang dibagi, jadi kan ini ya, nih pokoknya yang pangkatnya paling besar itu yang dibagi nih. Ini fx nya, ini adalah gx. Ingat tadi ya pangkatnya ya,
katanya pangkat fx ini kan n, pangkatnya gx adalah m, terus m lebih kecil dari n, pangkatnya si gx ini lebih kecil dari si fx, bener ya. Jadi yang pangkatnya lebih tinggi itu ini yang dibagi, yang lebih rendah adalah pembaginya. Oke, ini rumusnya kita tulis lagi di bawah boleh. Fx nya siapa itu, langsung aja ya ditulis, berarti fx nya, nah kasih tanda aja, boleh nih fx, ini gx. Fx-nya x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x tambah 3. Oh ini sama dengannya 3 ya, senilai, ini maksudnya sama dengan gx-nya tuh x tambah 2. Ini boleh kasih kurung, dikali hx ditambah sx. Nah, hx sama sx ini kita jabarkan. Di sini x pangkat 3 tetap, ini tetap ya, bukan difaktorkan, bukan, tetap. Nah di sini hx ini kita jabarkan. Nah di sini kita pakai cara analisis. Di sini x pangkat 3, oke, di sini x pangkat 1. Kira-kira x pangkat 3 dibagi x pangkat 1 ini kan bla 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 bla, ini bla 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 gitu ya. X pangkat 1 nggak perlu ditulis, tapi kalau mau kelihatan juga, mau terlihat ya x-nya tuh pangkat berapa. Ini kan x aja ya. X pangkat 3 dibagi kan x pangkat 1, ini belakangnya nggak perlu kita tulis lah. Kita tulis pangkat yang terbesarnya aja. X pangkat 3 dibagi x pangkat 1, kira-kira nanti hasilnya berapa? Nah ingat pembagian, ya, pangkat n per a pangkat m sama dengan a n kurang m, betul ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, bilang pokoknya sama ya x ya. Nah berarti di sini hasilnya adalah x pangkat 2, bener. Nanti ya dapatnya x pangkat 2 bla bla bla, berarti hasilnya adalah x nya berpangkat 2. Ini pasti ya, jadi yang ini tinggal dikurangkan aja. Maka yang kedua ini nanti adalah hasilnya x pangkat 2 pastinya ya. Di sini adalah hasilnya nanti x pangkat 2, ya kan? Koefisiennya berapa? Kan kita nggak tahu ya koefisiennya. Kalau tulis x pangkat 2 aja, kita nggak tahu koefisiennya berapa. Nah kita simbolkan aja. Misalkan p, mau a, b, c juga boleh. Misalkan p x pangkat 2 ditambah qx tambah R misalkan ya. Kenapa harus ada 3? Kenapa enggak x pangkat 2 aja? Tadi kita kan enggak tahu, kalau tulis x pangkat 2 aja ini seolah-olah koefisiennya 1, tapi kalau p x pangkat 2 kita nanti cari p, kita cari q, kita cari r. Nah kemudian sisanya itu pasti bilangan koefisien aja, atau kita tulis s. Jadi tidak berpangkat lagi ya. Sisa di sini ini tidak ada pangkatnya lagi ya. Nah tadi kan sudah ya, x pangkat 3 dibagi x, hasilnya x pangkat 2. Nanti sisanya pasti ini x nya pangkat 0 ya kan. Sini sudah x pangkat 2 ditambahnya x pangkat 0, atau koefisien aja x pangkat 0 itu kan 1 ya. Apapun dikali 1 nanti hasilnya hasilnya bilangan itu sendiri kok 1. Oke, kenapa di sini ada 3 p x pangkat 2 qx ini tambah r. Nah, karena di sini kan pangkat 2 ya. Jadi ingat ini suku banyak. X-nya selalu berkurang n kurang 1 ya kan, sampai x pangkat 0. Ini kan x pangkat 2, di sini x pangkat 1, sini x pangkat 0. Kalaupun nanti misalkan ada x pangkat 3, misalkan hasilnya nih x pangkat 3 bun, berarti nulisnya dari pangkat 3 sampai pangkat 2 misalkan ya. Hasilnya itu px pangkat 3, berarti ditambah p qx pangkat 2 tambah rx tambah s. Nanti ini dilambangkannya selain s. Tuh ya, jadi berurut dari yang tertinggi sampai terendah. Oke. Nah, tugas kita di sini adalah mencari nilai P, Q, R, dan S. Nah ini yang kita cari.
P, Q, R, S ini dicari. Nah, pakai cara apa? Ingat materi sebelumnya kita pakai cara apa? Materi sebelumnya adalah kesamaan dua suku banyak. Ya, ini pakai rumus itu, pakai kesamaan dua fungsi suku banyak. Pakai cara ini. Ya, pakai materi sebelumnya. Masih ingat ya kesamaan suku banyak kemarin? Misalkan koefisien yang berderajat sama-sama. Misalkan di sini ada AX pangkat 3. Kebanyakan di sini ada 2X pangkat 3. Oh, kalau pangkatnya ini sama, berarti ini koefisiennya juga sama. Oh, berarti A sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu paham penjabaran dari yang atas ini ke sini bisa ya. Jadi HX-nya kenapa pangkat 2? Kenapa di sini pangkat 2 ya? Karena X pangkat 3 dibagi X, hasilnya adalah X pangkat 2. Tuh ya. Nah, karena pakai kesamaan dua fungsi suku banyak, ini kita kalikan. Nah, ini kalian jabarkan ini kali ini. Nanti ditambah ini terakhir ya. Ini kalian kalikan dulu. Ini jabarkan. Nah, jabarkan semuanya. Nanti disamakan dengan ruas kiri. Masih ingat ya? Kalau kalian masih ingat sama materi yang kemarin, gampang nih, ini tinggal dijabarkan. Nanti cari pangkat yang sejenis. Itu kalikan dulu ya, berarti itu PX pangkat 3 ya kan? Ditambah QX kuadrat ditambah RX ditambah 2PX pangkat 2 ya kan? Ditambah 2QX ditambah 2R tambah S. Ini sederhanakan. Coba kita cek lagi ya. PX pangkat 3 pangkat 2 RX. Oke, 2P X kuadrat 2QX 2R tambah S. Nah, ini pangkat yang sama. Kita tulis. Ini kalau mau langsung kalian tulis juga boleh ya. Ini materi yang kemarin, jadi materi saling berkaitan sama yang kemarin. Apa itu? Sebelumnya kesamaan dua fungsi banyak. Oh, nilai fungsi banyak tuh ya. Itu juga nanti dipakai di teori pembagian suku banyak. Ini tadi yang pangkatnya sejenis, yang pangkat 2 sama pangkat 2 ya. Yang pangkat 2 itu kan Q, berarti tulis 2P dulu, 2 boleh ya, 2P kurang Q ya, tambah ya, sorry. Ini yang X pangkat 2 ini bunda gabungkan ya, 2P tambah Q, betul ya. Kemudian yang X doang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh 2, 3 1, 2, 3, cek betul-betul ya. Ini juga kalau bunda ada salah silahkan dikonfirmasi. Yang X 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 2R, ini 2R sama S ini yang nggak punya pangkat atau berpangkat 0. Ada yang berpangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sama pangkat 0. Nah, ini kesamaan kemarin, masih ingat enggak? Berarti yang pertama ini yang pangkat 3 sama X pangkat 3 ya kan? Nih, yang pertama dulu ini sama dengan yang ini. Nah, berarti yang pertama ini kita bisa simpulkan, berarti X pangkat 3 nya berapa sini? Ada angka 1 ya sebenarnya ya. Nah, berarti P nya sama dengan 1. Berarti dapat pertama P sama dengan 1. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini P nya dapat 1 ya. Yang kedua, ini yang berpangkat 2, nih yang berpangkat 2 sama dengan yang berpangkat 2. Nah, sehingga nanti didapat nih. Yang kedua berapa tuh? Berarti 2 sama dengan kayak gini kan?
2 sama dengan 2P tambah Q. Tadi kan P sudah dapat ya. P ini udah dapat nih. Nih, P-nya sudah dapat, substitusikan langsung ke sini. Nah, berarti Q-nya didapat dong ya. Berarti Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 0 ya. Benar, Q-nya sama dengan 0. Nah, Q-nya sama dengan 0 ya. Ini substitusi aja langsung. Ya, ini substitusi. Q dapat 0. Oke, sekarang yang ketiga. Nih, ya yang ketiga, yang X sama dengan yang X. Ini kan sebenarnya ada min 1 ya. Yang ketiga, gampang ya ini ya. Kalau kalian kemarin pahami kesamaan suku banyak, gampang aja, ini tinggal kalian jabarkan. Asal tadi ini kuncinya di sini tadi. Kalian harus nyari kenapa X pangkat 2, kenapa? Karena ini tadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, hasilnya pasti X pangkat 2. Oke, yang ketiga berarti negatif 1 sama dengan 2Q tambah R. Bener ya? Tadi Q-nya dapat, yang ini substitusi lagi. Berarti ini substitusi ke sini. Ya, substitusi lagi. Oke, berarti R-nya berapa tuh? Negatif 1 sama dengan 0 tambah R. Oh, berarti R-nya negatif 1. Berarti sini R-nya sama dengan negatif 1. Betul ya? Dapat R-nya. Terakhir. Nih, terakhir yang keempat yang tidak ada X-nya atau X-nya pangkat 0. Nih. Yang keempat berarti, sorry ya ini nulisnya agak mepet-mepet. Itu di buku paket kalian ada. Mungkin kalau caranya sedikit berbeda, kalian nanti bebas mau pahami dari buku paket. Kalau lebih paham silahkan. Itu sebenarnya dari buku paket juga dijabarkan dulu, cuma dia tidak tulis. Di sini berarti 3 sama dengan 2R tambah S. Sama substitusi lagi. Ini ada R-nya, substitusi ke sini. Substitusi lagi. Berarti 3 sama dengan min 2 tambah S. Maka S-nya 5, betul ya? Berarti S-nya sama dengan 5. Nah, kalau sudah dapat semua, hampir selesai. Sampai sini jangan stop di sini ya. Berarti PQRS-nya gitu enggak. Ini kan yang diminta adalah tentukan hasil dan sisa. Oke, tentukan hasil dan sisa. Tadi hasil adalah HX ya. Hasil itu berarti si HX. HX-nya tadi kita anggap apa? Nih, HX-nya kita anggap PX pangkat 2. Itu tadi ya, yang PX pangkat 2 tambah QX tambah R. Oh, berarti HX-nya P-nya berapa? P-nya 1 ya, berarti X pangkat 2. 1 enggak perlu ditulis ya. Q-nya 0 bun. Q-nya 0. Kalau 0 enggak perlu ditulis 0X. Enggak usah ya. Jadi langsung R. R-nya negatif 1. Oh, berarti ini dikurang 1. Nah, ini berarti hasilnya. Kemudian sisa itu SX. Itu tadi S saja ya, sisanya adalah SX. Berarti SX-nya adalah, S-nya tadi berapa? 5. Berarti sisanya 5. Ini ya. Jadi, nah ini kesimpulannya. Atau bisa ditulis juga, jadi gitu ya. Ini cara kecoret ya. Boleh ditulis lagi, jadi tuh hasilnya adalah X kuadrat kurang 1 dan sisanya adalah 5. Boleh tulis kayak gitu. Oke, sampai sini semoga dapat dimengerti ya. Untuk pembagian suku banyak, ini pembagian suku banyak pakai cara kesamaan dari kesamaan dua fungsi suku banyak. Ya, ini jadi cara pertama nih. Atau Bunda tulis di sini. Ini cara pertama.
Ya, ini cara 1. Pakai kesamaan 2 fungsi suku banyak. Ini cara pertama. Kira-kira sampai sini sudah dipahami belum, atau masih ada gantung-gantung? Boleh ditanyakan. Atau kalian misalkan mau mencoba sampai mana pemahaman kalian tentang cara ini, boleh nanti dicari soalnya, atau di situ ada pembahasan soal yang kedua. Kalian coba kerjakan tanpa ngeliat jawaban, kira-kira hasilnya sama, benar atau tidak ya. Dipahami betul-betul. Oke. Nah, setelah ini Bunda kasih cara yang kedua. Nah, Bunda masih pakai soal yang tadi ya. Jadi kita nanti masih ingat tadi ya hasilnya berapa? X kuadrat kurang 1, sisanya adalah 5. Nah, ini masih soal yang sama, caranya berbeda, biar nanti kita lihat kira-kira caranya beda, apakah hasilnya beda juga. Kalau berbeda berarti mungkin ada yang keliru. Harusnya sama ya, caranya berbeda tapi hasilnya tetap sama. Nah, kalau kelemahan sendiri ya, kelemahan Bunda kasih ini dulu gambaran. Kenapa kita nggak pakai cara pertama aja, Bun? Cara pertama itu mudah sih ya, tadi dikalikan ke dalam. Tapi kalau seandainya nanti yang di pembaginya banyak nih. Kalau tadi kan cuma pembaginya X tambah 2 ya. Ya kan, dikali sama tadi PX-nya kita anggap 2 karena di sini sudah pangkat 3 ya. 3 dibagi 1 sudah 2. Oke, di sini kalian tadi ketika kita menjabarkan ini gampang ya. Nah, ketika kalau dapat soal yang pangkatnya besar, misalnya Bunda kasih contoh ya. Nah, ini ilustrasi nih, ini ilustrasi. Ini contoh yang kedua, sebenarnya di buku paket kalian ada. Kenapa nggak Bunda jabarkan? Soalnya panjang. Nih ya, ini kan berarti kan kalau si 2x pangkat 4 itu ya tuh sudah pangkat 4. Nanti makin besar pangkatnya, itu penjabarannya juga makin banyak. Situ pembaginya adalah X pangkat 2, ya kan? Ini pembaginya. Hasilnya berapa? Sini kan X pangkat 4, tadi ingat X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 berapa? Kita lihat X-nya. Berarti kan hasilnya juga X pangkat 2, berarti permisalannya juga X pangkat 2, ini kan QX tambah R. Kemudian tambah sisa. Kalau tadi 2 suku dengan 3 suku aja ya, ini 2 suku dengan 3 suku, ini 3 suku dengan 3 suku, kalian kalikan ya. Ini kalau 3 suku dengan 3 suku, nanti kalau ketemu lagi misalkan 3 suku di sini pangkat 5, ketemunya di sini 4 suku, kalian bayangkan, kalian jabarkan itu sepanjang apa. Nah, makanya setiap cara nanti itu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau soalnya kayak nomor 1 tadi penjabarannya belum banyak, itu masih bisa dijabarkan, kalian masih mampu ya, bisa. Tapi kalau kalian bisa seandainya nanti misalkan X pangkat 5 seterusnya kalian jabarkan, silahkan. Nah, cara kedua yaitu cara langsung. Ini cara 2 ya. Cara 2 ini sebutannya cara langsung. Cara langsung, cara pembagian bersifat langsung ya. Ini pembagian bersifat langsung. Jadi nggak ada permisalan-permisalan. Kalau tadi kan dimisalkan ya, 2 suku banyak itu pakai sifat kesamaan 2 suku banyak. Nah, kalau ini langsung, ini kalau bentuknya mungkin kalian enggak asing. Jadi langsung kalian tulis seperti ini, seperti menulis pembagian seperti biasa. Oh, berarti X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang X tambah 3. Ini kita bagi dengan X tambah 2. Ya, seperti pembagian biasa kayak 7 bagi 2. Dapatnya 3 tadi ya, hasilnya langsung 0. Seperti ini penulisannya. Cuma kalau suku banyak kita nggak bisa langsung satu langkah selesai. Kok 0? Sorry, 1 ini ya. Nggak bisa langsung kayak gini, tidak. Kita harus bertahap sesuai pangkatnya. Oke, sini pahami benar-benar ya, cermati. Yang pertama, bagi suku pertama dulu. Jadi ini dibagi dulu.
X pangkat 3 ya. Kita ambil suku pertama aja nih. Nah, ini kita bagi. Ini dibagikan. Ya, apa ini? Bagi ke sini. Bagi. Berapa hasilnya? X pangkat 3 dibagi X. X pangkat 3 dibagi X itu kan sama aja, berarti X pangkat 2 ya. Dari 3 dikurang 1, X pangkat 2. Kalau sudah, tulis di atas X pangkat 2. Pas ini paham? Jadi kalian bagikan itu hanya suku pertama dengan suku yang pertamanya. Nih ya, suku yang pertama ini dengan suku yang pertama. Nggak usah semuanya. Ambil suku pertamanya saja. Sudah? Setelah kalian dapat hasil baginya, kalian kalikan lagi dengan semuanya ini. Ini kalian kalikan dengan pembaginya ini. Kalian kalikan semuanya. Jadi boleh tadi ditulis ini langkah pertama ya. Langkah pertama itu tadi X pangkat 3 dibagi X sama dengan X pangkat 2. Langkah kedua itu tadi langkah yang merah ya. Langkah yang kedua yang ungu, setelah kalian dapat hasilnya X pangkat 2 ini tadi nih ya, itu kalian kalikan lagi dengan X tambah 2. Nah, ketika dikalikan itu harus dikalikan semua. Kalau tadi yang pertama kan dibaginya cukup 1 aja ya, X pangkat 3 cukup dibagi dengan X, nggak usah dibagi 2, dibagi dengan X. Kalau sudah dapat hasil ini, hasil kalian kalikan dengan semuanya ini, kalikan dengan X tambah 2. Berapa hasilnya? X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2, betul ya? Kalian tulis di bawahnya sini, X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 nih. Kemudian kalian kurangkan, pengurangan ya, jadi kayak pembagian seperti biasa. Kalian kurangkan. Sampai sini paham? Jadi ini tadi ditulis hasilnya ya. Ini hasilnya yang ini dikali hasilnya yang ini. Kalian tulis di bawahnya. Kalau sudah, kurangkan. Apakah harus dikurang? Ya harus dikurang. Ingat ya, kalau pembagian biasa kan dikurang ya, ini juga dikurang. Jadi nggak ngelihat depannya itu berapa plus min, enggak ya, itu memang dikurang. Kalau kemarin yang hasil yang nilai suku banyak itu kan ditambah ya, masih ingat yang kemarin ini? Yang ini itu sudah ditambah ya. Misalkan sini X tambah 1, kemarin yang bla 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 itu ditambah. Gitu kan ya. Sudah sampai sini paham? Kalau sudah, kurangkan X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis, 2X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 habis juga 0 ya, tidak perlu ditulis, langsung sini min X dikurang, di sini kan anggapannya 0 ya, di sini nggak ada apa-apa nih, dianggapannya 0, berarti langsung aja min X kurang 0 ya, tetap min X. Ini turun min X tambah 3. Oke, kalau sudah, kalian bagi lagi sama pakai cara yang tadi ya, pakai cara yang merah tadi. Kalian ambil suku pertamanya aja, nih ambil suku pertamanya aja, kalian bagikan lagi dengan yang X aja, bagikan sama yang depannya aja ya. Kalau dibagi itu ambil suku depannya saja. Berapa? Ini dibagi ya, dibagi dulu. Min X dibagi X min 1. Oke, berarti di sini negatif 1. Kalau sudah, sama kayak tadi, ini tadi Bunda tulis ya, berarti ini kan min X, kita ambil depannya aja dibagi X, hasilnya min 1. Kalau sudah, si min 1 tadi nih ya, min 1 ini jangan semuanya diambil, ambil min 1-nya aja, min 1 kalian kalikan lagi dengan yang ini, kalikan lagi min 1-nya saja ya. Jadi 1-1, jangan semuanya, dikalikan sama yang X tambah 2. Jadi yang min 1 tadi dapat ini, kalian kalikan X tambah 2 dengan si pembagi. Kalau dikalikan, ini kalau dikali semua ya. Tuh, dipahami betul-betul. Kalikan min 1 kali X, min X ya, kurang 2. Nah, kita tulis bawahnya lagi. Nih, tulis lagi di bawahnya. Hasilnya kalian tulis lagi di bawahnya. Berapa tuh? Negatif X dikurang 2. Ini kita kurangkan lagi.
min X kurang min X, ya kan, min X dikurang min X 0. Memang ini harus 0 ya, harus habis. Tadi ini habis, ini kebetulan habis ya sebenarnya. Ini kan sekali 2 habis ya, sebenarnya ini keberuntungan kita. Sebiasanya kan ini tujuan kita hanya menghabiskan yang di depan, ternyata yang kedua juga habis, berarti ini kita beruntung nih. Sini habis ya 0. Ketika kita mengurangkan ini ya, kita kan tujuannya menghabiskan ini mengurangkan, tujuannya ini biar 0. Ini biar 0 ya, ini berarti misi kita sesuai nih, harus 0. Ketika kalian ini sudah bagi, nanti ya misalkan ini kalian ini sudah bagi dengan ini, kalian kalikan lagi ke sini, ternyata di sini belum 0, berarti ada salah hasil atau salah langkah. Sini pokoknya bener nih, kalau di yang pertama di sini 0, sini 0 nih, betul ya. 0 0. Sisa ini berarti 3 dikurang min 2, 5 ya. Ini hasilnya 5. Nah, kapan selesai? Kalau nggak bisa dibagi lagi. Misalkan ini 5 ya, 5 mau kita bagi sama X, 5 dibagi X, ini nggak boleh karena nggak ada hasilnya ya. Kalau yang ada hasilnya itu masih ada X nya. Kalau hasilnya ini kan 5 X min 1, nggak boleh. Jadi ingat, apa itu fungsi banyak? Fungsi banyak itu kalau penyebutnya ini bukan X. Jadi kalau ada penyebut itu bawahnya X, ini bukan lagi suku banyak. Ingat ya, definisi yang pertama, X itu menjadi penyebut atau X nya berpangkat negatif 1 itu bukan suku banyak lagi. Jadi ketika yang di bawah ini, kalau kalian bagi atau lebih rendah pangkatnya ya, ini kan 5 sebenarnya X pangkat 0, kalau 5 aja. Nah, berarti sampai di sini pangkatnya lebih rendah. Kalau sini sudah pangkatnya lebih rendah dari pembagi, berarti sudah stop, tidak perlu dibagi lagi. Masih ingat jawaban yang tadi? Ya, berarti ini adalah hasil. Ini hasil ya. Ini adalah sisa. Nah, ini tadi caranya nih. Ini caranya. Langkahnya tadi. Kalau ini kalian tidak tulis tidak apa-apa, ini nggak perlu ditulis, itu cuma apa sih, tadi memperjelas langkah-langkahnya. Sebenarnya langkahnya itu cuma ini. Nah, menurut kalian lebih gampang yang mana, cara 1 atau cara 2? Kasih kesimpulan lagi boleh. Jadi hasilnya adalah X kuadrat kurang 1 dan sisanya adalah 5. Nah, coba deh menurut kalian cara 1 sama cara 2 ini lebih mudah yang mana? Atau kalian masih bingung, dua-duanya gampang atau dua-duanya sulit? Kalian bisa tanyakan mana yang masih bingung di bagian mana, atau kalian bisa menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan sendiri ya. Kalau hari ini belum Bunda kasih latihan, tapi kalian boleh mencoba sendiri biar kalian tadi tahu mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Kalau kalian bisa mengerjakan dengan lancar, wah berarti sudah paham banget. Oke, cukup sekian, terima kasih.